Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul 16. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka, keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horror. Oke guys, kita mulai percakapannya. Ini percakapan antara Rian dengan Doni guys. Udah di jam 11 malam guys. Oke, dimulai dari Rian. Don, lu masih bangun? Gue butuh temen ngobrol. Gudang ini rasanya beda malam ini, kata Rian. Masih lagi ngejain laporan. Kenapa? Sepi ya di sana. Bukan sepi, tapi terlalu sepi. Lu tahu kan, mesin pendingin di blok B biasanya berisik banget. Tepat jam 11 tadi, semuanya mati total. Padahal lampu masih nyala. Mungkin otomatis sistem, kata si Doni. Jangan dipikirin, Yan. Biasanya tuh kalau di pabrik itu tuh ribut banget bunyi mesin, tapi saat itu tuh suasananya sepi banget. Masalahnya pas mesin mati, gue dengar suara langkah kaki dari lantai atas, lantai 16. Lantai itu kan udah disegel 5 tahun lalu sejak insiden kebakaran. Dan gue baru lihat sesuatu di CCTV lewat HP. Lihat apa dia? Apa yang dilihat Rian guys? Oke, Rian ngirim gambar. Oh, ini kayak ada bola api guys. Oh, jadi Rian itu mengirim sebuah video itu tentang bola api. Yan, itu apaan? Konslet, kata Doni. Kok tiba-tiba ada kayak bola api? Itu berhubungan biasanya kalau orang-orang desa itu bilang itu banaspati guys. Bukan itu banaspati. Apinya warna biru kehijauan, dan apinya nggak mancarin cahaya ke tembok, kayak lubang hitam yang terbakar. Yan, dengerin gue. Cek jam lu. Kenapa Doni tiba-tiba suruh Rian untuk ngecek jam guys? Jam tangan gue mati, berhenti di 23.16. Oke, ini aneh. Video yang lu kirim di jam 23.16. Oke. Dan durasi videonya 16 detik. Jam mati di 16. Oh, iya guys. Tadi Rian itu ngirim videonya tepat di jam 23.16. Ada yang nge? Kemudian video dari yang rekaman CCTV itu berdurasi 16 detik. Dan saat ini Rian jamnya itu berhenti di jam 23.16. Ini kok ada yang aneh ya guys, berhubungan dengan angka 16. Lu di gudang nomor berapa? Kata Rian. Gudang 4, blok D. Kenapa? Gudang 4, blok D. D itu abjad yang keempat guys. 4 dikali 4 sama dengan 16 Yan. Keluar dari sana sekarang. Rian, jangan nanya kenapa. Keluar. Gue gak bisa keluar. Pintu gerbang utama terkunci dari luar. Gue terjebak di ruang kontrol. Dan sekarang ada suara aneh. Drap, drap, drap. Suara apa itu? Kata Doni. Suara sepatu las. Banyak banget. Kayak ada satu batalion tentara lagi baris di lorong depan ruang kontrol.
Tapi pas gue intip lewat celah bawah pintu, nggak ada kaki, cuma bayangan hitam yang lewat berulang. Yan, hitung derap langkahnya, tolong hitung buat gue. 1, 2, 3. Oke, sampai seterusnya, sampai berhenti di angka 16 guys. 16 lagi. Langkahnya berhenti di hitungan ke-16, tepat di depan pintu gue. Seram coy. Ini suatu kebetulan atau gimana ya guys ya? Don, pintunya diketuk. Jangan dibuka, kata Doni. Oke, Rian kirim voice note. Voice note-nya berhenti di angka 16 guys. Aduh, seram banget cuy. Anjir, VN-nya juga 16 detik. Dia bilang, salah siapa kencing di sini? Panas. Oh, jadi ada yang kencing di situ, jadi mungkin kena dia dan terkena panasnya gitu guys. Rian, lu tadi kencing sembarangan. Gue tadi kepepet Don, di belakang blok 16. Oke. Gue nggak tahu kalau itu area mereka. Lu dalam bahaya besar. Kuntilanak berapi itu bukan cuma penampakan, itu manifestasi dendam. Oke, itu manifestasi dendam. Lu dengar nggak apa yang dia bilang di VN lu? Ada lagi yang dia bilang apa guys? Ini benar-benar nggak kebetulan. Dia di lantai 16, kemudian mesinnya mati, kemudian dia ada ngirim video di jam 23.16 dan banyak berhubungan dengan angka 16. Dia bilang apa? Gue nggak berani dengerin ulang. Dia bilang 16 langkah menuju jantungmu. Don, udah di sini mulai panas. Rambut gue bau gosong. Padahal nggak ada api di ruangan ini. Gue lihat dia sekarang di pojok ruangan. Dia nggak napak. Bajunya putih, tapi bawahnya hangus. Kepalanya, Don, kepalanya nggak ada wajahnya. Cuma ada api yang nyala di dalam rongga lehernya. Yan, dengerin gue. Baca ayat kursi atau apa aja yang lu hafal. Aduh, gue takut guys. Gue lupa. Otak gue kosong. Gue cuma bisa ingat angka 16. Aduh, apa sih itu? Rian, sadar. Itu hipnotis entitas. Jangan lihat matanya. Api di lehernya. Rian, balas. Gue udah di depan gerbang gudang sama polisi. Polisi lagi usaha dobrak. Don, lo udah sampai? Iya. Lo di mana? Ruang kontrol kosong. Jadi Doni udah sampai ke ruangan. Polisi bilang nggak ada siapa-siapa di sini. Kalau Rian nggak ada di ruang kontrol, terus Rian di mana guys? Gue di dalam mobil lu, Don, di kursi belakang. Hah? Jangan bercanda. Gue baru aja turun dari mobil gue. Dan mobil itu gue kunci. Kok bisa tiba-tiba Rian ada di dalam mobilnya si Doni ya guys? Coba lihat spion tengah mobil lo. Yan, ini nggak lucu. Lu di gudang kan? Tapi kan kalau di gudang dicek tadi nggak ada siapa-siapa ya guys, kosong. Oke, Rian ngirim foto. Oh, dia ngirim foto kayak di belakang si Doni guys. Rian, ini bukan lu yang ngetik kan? Gila, merinding parah sih.
Rian udah pulang di menit ke-16 tadi Don. Sekarang giliran lu yang namain gue baris. Jaga sikap ya di jalan pulang nanti. Oke, ini seru banget ceritanya guys. Karena berhubungan dengan angka 16. Pertama, si Rian itu dia berada di gedung lantai 16. Kemudian dia mendengar mengirim video berdurasi 16 di jam 23.16. Jamnya berhenti di angka 23.16 berhubungan dengan angka 16. Kemudian dia mendengar orang jalan dengan hitungan langkah 16. Kemudian dia mengirim VN yang berhubungan dengan angka 16. Dia berada di blok 4 D. D itu abjad keempat. 4 kali 4 itu 16. Dia mengirim VN 16. Ya ampun. Dan setannya bilang dia 16 langkah menuju jantungnya. Oke, ini berawal semua terjadi karena Rian ini udah kebelet dan akhirnya pipis sembarangan guys. Pipis di lantai 16, di blok 16 kayak gitu. Nah, ternyata di situ ada penunggunya guys. Mereka kayak ngerasa kepanasan karena terkena pipisnya si Rian tadi. Akhirnya malah menjadi petaka untuk si Rian. Mungkin pesan dari cerita ini, kalau misalnya mau pipis itu kalau bisa di tempatnya guys, dan permisi dulu. Barangkali kita nggak bisa lihat di sana ada siapa, karena di suatu ruangan itu pasti ada penunggunya pasti. Nah, jangan sampai kita melakukan kesalahan dengan pipis sembarangan terus kena mereka bisa marah banget. Dan akhirnya seperti cerita ini, Rian kena dampaknya. Dia mengambil tubuh Rian dengan langkah menuju jantungnya Rian. 16 langkah menuju jantungnya Rian. Aduh, serem banget. Oke, next. Kalau ada request cerita boleh like, komen, dan subscribe guys. Dukung video aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.